Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kembali lagi di channel Antoni SC, di mana tempatnya tutorial yang bermanfaat. Jadi kali ini kita akan bahas tentang laporan realisasi akhir tahun teman-teman ya. Untuk di desa, setiap akhir tahun itu memang kita harus mempersiapkan laporan realisasi APBK selama anggaran 1 tahun teman-teman. Jadi ini tips ya buat operator desa pemula atau operator Siskudes, sistem tata kelola keuangan desa. Jadi step by step untuk tutorial Siskudes sampai di surat menyurat sudah saya berikan di tutorial saya di playlist tutorial. Jadi kalau siapa yang mau belajar silahkan kalian cek saja di playlist tutorial, itu sudah banyak teman-teman, dari sampai apa aja ada pokoknya ya. Nanti kalian bisa cek aja sendiri di sana, belajar. Nanti kalau memang kalian tidak tahu silahkan kalian bertanya, isikan di kolom komentar atau bisa tanyakan melalui WhatsApp saya, WhatsApp pribadi ya. Bisa kalian cek di deskripsi. Di situ sudah saya letakkan nomor WhatsApp saya. Jadi di situ ada beberapa bagian, nanti akan saya jabarkan semua dari laporan realisasi per semester, laporan realisasi per kegiatan, sampai di laporan realisasi APBK murni global gitu. Oke, seperti apa tutorialnya? Jangan skip dan selamat belajar, selamat menyimak. Cekidot. Oke teman-teman, kita langsung login aja ke aplikasi Siskudes nya ya, biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu pening mikirinnya. Kita langsung aja login. Oke, nah jadi step pertama, kalian ketika akan melakukan koreksi atau mencetak laporan realisasi penggunaan dana desa atau penggunaan APBK kita pilih di bagian sini, di bagian laporan. Setelah sampai di sini kalian bisa pilih di pembukuan. Jadi untuk keseluruhan laporan realisasi anggaran dana desa atau anggaran pendapatan belanja desa di bagian pembukuan teman-teman. Ini adalah laporan realisasinya. Di sini sudah tersedia beberapa item ya, dari realisasi APBDes, realisasi anggaran desa, sampai di laporan penyerapan dana desa PMK 225. Oke, mungkin di sini saya tidak akan review satu-satu karena mungkin agak lama. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah, khusus untuk operator Siskudes, sistem tata kelola keuangan desa. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri ya. Nanti jika memang kalian kurang paham atau kebingungan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa chat WhatsApp pribadi. Di deskripsi sudah saya letakkan nomor WhatsApp saya. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Jadi di sini ada laporan realisasi APBDes. Di sini per bidang teman-teman. Bagian sini per bidang dia. Oke, kita pilih. Nah, jadi jika ada perubahan kita checklist, jika tidak kita kosongkan saja. Untuk tanggal, ketika kita melakukan laporan realisasi akhir tahun, maka dari tanggal 1 Januari sampai di Desembernya. Untuk voter nanti kalian bisa sesuaikan kapan kalian mencetaknya. Oke, kita langsung cek biar nggak lama-lama. Oke teman-teman, ini adalah laporan realisasi APBDes per bidang. Jadi di sini bisa kalian lihat pendapatan transfernya berapa, dana desa berapa, ADD-nya berapa, dan lain-lainnya berapa, bisa kalian lihat. Oke, untuk belanja di sini bisa kalian lihat belanja per bidangnya sekian 555 juta, dan yang sudah realisasi 461 juta. Lebih kurangnya masih ada 93.312.000 ya. Ini adalah anggaran yang belum terrealisasi atau belum kita lakukan penginputan SPP definitif dan SPP pencairan. Tipsnya teman-teman, dalam melakukan koreksi laporan realisasi, tipsnya dari saya, kalian pastikan sudah input SPP definitif dengan benar. Setelah itu bagian kedua, kalian sudah melakukan penginputan SPP pencairan atau SPP pembayaran. Nah, step ketiga, kalian baru bisa cek laporan realisasi yang akan kita buat.
Karena laporan realisasi ini dia otomatis dari penata usahaan. Jadi kunci utamanya adalah di penata usahaan. Jika di penata usahaan kita sudah benar, maka di laporan realisasi kita juga akan benar. Maka sebaliknya juga, kalau memang di penata usahaan kita ada yang keselip, maka di laporan realisasi kita juga akan ada yang keselip atau salah. Itu sangat rumit teman-teman ya kalau mau carinya. Cuman tenang aja, tipsnya dalam mengkoreksi kelebihan atau lebih kurang sedangkan sudah kita realisasikan, nanti saya kasih tahu teman-teman. Oke, di sini ada laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. Jadi di sini per kegiatan teman-teman. Kalau di bagian atas laporan APBD per bidang, di sini per kegiatan. Jadi di sini kita bisa lihat kegiatan apa saja yang belum terrealisasi atau masih ada dana yang belum kita lakukan pembuatan SPJ-nya. Jadi di sini akan muncul. Misalnya di sini ada penghasilan tetap perangkat desa. Masih ada lebih kurang 52 juta. Oke, di sini saya zoom dulu. Ini artinya ada anggaran 52 juta yang belum kita lakukan penginputan SPP definitif, atau sudah kita lakukan penginputan di SPP definitif tetapi di SPP pencairan belum kita lakukan penginputan, maka akan muncul di sisa lebih kurangnya atau sisa dana dari anggaran tersebut teman-teman. Oke, kita bisa review sampai di sini ya. Ini ada 8 lembar. Nah, jadi sampai di 30 November untuk APBKAM tempat saya masih ada sejumlah ini ya, sejumlah 67.945.000 dan 133 rupiah. Ini artinya masih ada dana yang belum terrealisasi. Nah, nanti untuk fix dan realnya nanti di akhir tahun kalian bisa input global secara total. Nanti bisa kalian cek mana saja yang belum kalian input dan lakukan penata usahaan. Oke, saya kembalikan. Di sini nanti kalian bisa pilih satu persatu teman-teman ya. Kalian bisa buka satu persatu. Saya tidak menjabarkan satu persatu ya karena agak lama, mungkin nanti kalian agak bete atau agak jenuh ya. Jadi nanti kalian bisa praktekkan sendiri di kantor kalian atau di rumah untuk menambah pengetahuan kalian sebelum kita ditanyain oleh inspektorat tentang laporan realisasi. Apa salahnya kita siapkan sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Jadi pepatah mengatakan siapkan payung sebelum hujan teman-teman. Oke. Nah, di sini ada laporan realisasi anggaran semesteran. Di sini juga ada laporan realisasi APBD semesteran. Nanti kalian bisa pilih di sini semester 1 atau semester 2. Bisa kalian pilih masing-masing ya. Oke. Jadi untuk semester 1, untuk di tanggal sini di bagian atas kalian nggak usah rubah karena dia akan otomatis. Begitu pula kalau kita pilih semester 2, dia juga akan otomatis tuh. Oke, bisa kalian lihat ya. Sebenarnya lumayan enak pakai aplikasi Siskudes ini memang, tapi ada rumitnya juga sih. Ada ada rumitnya, ada keuntungannya. Ya namanya juga kerjaan teman-teman. Jadi lakukan aja yang terbaik semampu kita. Jika nggak mampu, kita lambaikan tangan gitu. Oke, kita lanjut ke bagian laporan kekayaan milik desa. Jadi di sini bisa kita lihat teman-teman kekayaan milik desa. Oke. Jadi kalau seandainya kita punya kekayaan atau aset desa, nanti dia bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini bentuknya teman-teman ya. Ketika kita ada anggaran melakukan pembangunan, maka dia akan muncul di aset tetap. Dan peralatan serta mesin ini ada 37.302. Jadi ini ada misalnya kita belanja seperti TV, komputer, dia masuk ke peralatan dan mesin teman-teman. Ini terhitung ke aset desa. Tadi jumlah total dalam satu anggaran 1 tahun dia akan muncul di sini. Total anggaran yang masuk ke aset tetap. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahami dari tutorial ini teman-teman. Nanti kalau kalian nggak paham ya saya kan sia-sia juga sih ngasih tutorial. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita belajar dan belajar biar makin pinter gitu kan. Oke, kita lanjut ke laporan penyerapan dana desa PMK 225. Ini bisa kita lihat periode 2 atau periode 3. Kita coba cek yang periode 3.
Oke teman-teman, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini memang untuk PMK 225 ini khusus untuk DD ya, untuk dana desa. Ini hampir sama dengan data kita di OnSpam. Tidak ada bedanya, hampir sama. Jadi ini nanti akan bisa sebagai bahan pencocokan di inputan OnSpam kita teman-teman. Nanti pun kalau dia memang ada selisih, kita bisa cek satu persatu secara manual. Kita print out dulu, lalu kita checklist mana yang real, mana yang masih ada harus kita perbaiki gitu. Oke teman-teman, sampai di sini bisa kalian pahami ya. Nah, jadi itu saja cara melakukan koreksi laporan realisasi akhir tahun atau laporan realisasi tahap pertama, tahap kedua, dan tahap selanjutnya. Nanti bisa kalian cek di pembukuan. Saya ulangi lagi teman-teman, tips saat kalian melakukan pengecekan laporan realisasi, perhatikan dulu penata usahaannya. Jika penata usahaannya sudah benar, maka di laporan realisasinya juga akan benar, karena dia datanya otomatis, kita nggak perlu input lagi. Kita hanya input di satu tempat dan dia akan ngeling di tempat lain. Kita input di penata usahaan, maka dia akan ngeling di pembukuan. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya perhatikan baik-baik, diteliti, jangan sampai teledor di penata usahanya. Karena jika ada keselipan 1000 atau 2000 di penata usahaan, kita akan pening. Lebih baik dia selipnya 5 juta atau 10 juta gitu ya, bisa gampang nyarinya. Tapi kalau dia slipnya 1000 atau 40.000, 15.000, itu setengah mati nyarinya. Oke, jadi tips dari saya, pastikan kalian melakukan penginputan SPP definitif dengan benar dan teliti, jangan sampai salah. Lalu kalian pastikan juga sudah melakukan penginputan di SPP pencairan. Setelah dua hal itu kalian lakukan, maka di bagian pembukuan dia akan real dan akan sama, tidak ada beda. Oke, seperti itu saja teman-teman tips cara koreksi laporan realisasi akhir tahun atau laporan realisasi APBK kita. Semoga bermanfaat dan bisa berguna teman-teman. Dan sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.